Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Factual Channel. Untuk edisi yang ke-174 ini, kita ingin melanjutkan pengenalan kita terkait dengan eh, istilah-istilah yang ada di dalam ilmu mantik. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu mantik itu syarat atau objek kajiannya itu sangat terkait erat. Kemarin kita sampaikan seperti itu, sehingga ada istilahnya lafal kulli, lafal juz'i, kemudian ada juga hukum untuk al-kullu dan al-kulliyatu. Nah, kemudian ada al-juz'u dan al-juz'iyatu. Nah, kalau berbicara tentang lafal kulli dan lafal juz'i, itu terkait dengan tasawur. Sementara kalau berbicara tentang al-kullu dan al-kulliyatu, nah, itu atau al-juz'u dengan al-juz'iyatu, itu berbicara tentang hukum. Nah, kita ingin melanjutkan yang terkait dengan tasawur. Jadi, setelah kita menyampaikan dasar-dasar pemahaman tentang tasawur, maka kita ingin melanjutkan terkait dengan tasawur itu sendiri ya. Kalau tasawur, sebagaimana kita sampaikan di sebelumnya, itu adalah gambaran tasawur. Tasawwaro, ya tasawwaru, tasawuron itu gambaran, gambaran ya, menggambarkan, ya, tasawwaro, menerima gambar, tasawwaro, menerima gambar. Nah, eh, tasawuron berarti, tasawur itu berarti gambaran. Nah, pemahaman di dalam ilmu mantik, tasawur itu dikenal dengan istilah idroku makna mufradin, yaitu kita mengenal, menangkap, atau menerima, ya, idrok ya, menemukan, ya, menemukan makna mufrad, menemukan arti mufrad. Itu namanya tasawur. Nah, kita ingin melanjutkan terkait dengan tasawur, yaitu dengan istilahnya adalah ta'rif ya. Kalau di dalam beberapa kitab ilmu mantik itu namanya al-mu'arrif, ya, al-mu'arrif, ya. Al-mu'arrif atau ta'rif ya. Arrofa yu'arrifu ta'rifan ya. Fi'il madinya segot segot isim fa'ilnya adalah mu'arrifun. Mu'arrif atau ta'rif ya. Masdarnya adalah ta'rif. Nah, ta'rif itu sendiri apa? Nah, mu'arrif ya. Mu'arrif kalau dari kata arrofa, mengenalkan ya. Ta'rif arrofa, memperkenalkan. Ta'rif, perkenalan ya. Ta'rif. Nah, ta'rif itu sendiri apa menurut ahli mantik ya? Di situ disebutkan makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arrafi. Nah, ini sebenarnya bolak-balik aja ya. Jadi, makanat ma'rifatuhu. Jadi yang disebut dengan al-mu'arrif atau at-ta'rif, makanat ma'rifatuhu, yaitu sesuatu yang mengetahuinya, ya, yang mengetahuinya sababan fi ma'rifatil mu'arrafi, menjadi sebab mengetahui sesuatu yang ditakrifi atau yang diperkenalkan. Jadi takrif itu adalah makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arrafi, yaitu sesuatu yang karena mengenalnya itu ya, sesuatu yang mengenalnya itu menjadi sebab mengetahui yang ditakrifi atau yang dikenalkan ya. Makanat
ma'rifatuhu, sesuatu yang mengetahuinya, yang mengenalnya. Sababan itu menjadi sebab fi ma'rifatil mu'arraf, menjadi sebab mengetahui sesuatu yang diperkenalkan atau ditakrif atau ditakrifkan. Nah, itu adalah yang dikenal dengan istilah at-ta'rif atau al-mu'arrif menurut ulama ilmu mantiq. Nah, mungkin lebih penting dari itu adalah bagian-bagiannya. Secara garis besar, al-mu'arrif atau ta'rif itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah al-haddu atau had, ya, lebih dikenal dengan istilah definisi al-haddu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ar-rosmu, nah, rosam, ya, penanda, ya, kalau begitu ya, penanda, rosam. Kemudian yang ketiga adalah al-lafzu. Jadi al-mu'arrif atau sesuatu yang memperkenalkan ya. Maka nat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arraf. Ini sesuatu yang bisa memperkenalkan sesuatu yang diperkenalkan. Nah, itu berputar aja sebenarnya ya. Yaitu sesuatu yang bisa menjadikan kita mengetahui sesuatu. Itu namanya ta'rif atau Nah, ta'rif atau al-mu'arrif ini menurut ulama ilmu mantiq itu dibagi menjadi tiga secara garis besar ya. Secara garis besar dibagi menjadi tiga. Yang pertama namanya al-haddu, yang kedua namanya ar-rasmu, dan yang ketiga adalah al-lafzu. Tiga adalah al-lafzu. Nah, kalau yang al-haddu, al-haddu itu dirinci lagi menjadi dua, ya, diperinci lagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-haddu at-tamu yang sempurna, ya. Had tapi yang sempurna. Dan yang kedua adalah al-haddu tapi yang tidak sempurna atau al-haddu naqis. Al-haddu an-naqisu. Al-had yang naqis, kurang, yang apa yang tidak sempurna. Nah, al-haddu at-tamu kemudian al-haddu an-naqis. Nah, itu untuk yang al-haddu. Jadi kategori yang pertama tadi itu dibagi lagi menjadi dua, ya, yaitu al-haddu. Ya. Jadi al-mu'arrif atau ta'rif itu secara garis besar dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-haddu, yang kedua adalah ar-rasmu, dan yang ketiga adalah al-lafzu. Untuk yang al-haddu itu diperinci lagi menjadi dua, namanya al-haddu at-tamu dan al-haddu an-naqis. Demikian juga yang kedua, kategori yang kedua yaitu ar-rasmu itu juga diperinci lagi menjadi dua, yaitu ar-rasmu at-tamu dan ar-rasmu an-naqis. Nah, bedanya antara yang al-haddu at-tamu dengan al-haddu an-naqis itu apa? Nah, kita bedakan yang ketiga dulu tadi ya. Kita bedakan yang tiga kategori besar tadi. Al-haddu, ar-rasmu, dan al-lafz. Al-haddu itu adalah takrif atau al-mu'arrif yang menggunakan jenis dan al-fasl. Nah, menggunakan jenis dan al-fasl. Ini kita harus mengingat al-kulli, pembagian al-kulli atau al-kulliyatul khams yang kemarin ya. Al-kulliyatul khams. Mungkin kita ingat-ingat dulu. Al-kulliyatul khams itu atau al-kulliyat yang ada lima itu, ada lima. Yang pertama adalah al-jinsu, yang kedua adalah al-faslu, yang ketiga adalah al-arodu, yang keempat adalah al-khasah, dan yang kelima adalah an-nau'u. An-nau'u. Ya. Nah, jadi itu.
Jadi kalau kembali ke al-mu'arrif ya, al-mu'arrif secara garis besar atau at-ta'rif secara garis besar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-haddu, yang kedua adalah ar-rasmu, dan yang ketiga adalah al-lafzu. Nah, al-haddu itu adalah ta'rif atau al-mu'arrif yang terdiri dari jenis dan al-fasl. Jenis dan al-fasl. Jadi antara kuli yang pertama dan kuli yang kedua, yaitu jenis dan al-fasl. Berbeda dengan rosam, ar-rosmu. Kalau ar-rosmu itu adalah ta'rif atau al-mu'arrif yang eh, terdiri dari al-jenis dan al-khos. Al-jenis dan al-khos. Kalau al-jenis, ya, al-jenis dengan al-fasl itu takrif yang al-haddu, ya, kategori pertama yaitu al-haddu itu terdiri dari al-jinsu dan al-fasl. Sementara kalau yang ar-rasmu kategori yang kedua itu terdiri dari al-jinsu dan al-khosoh. Nah, itu ya. Nah, itu jadi antara al-haddu dan ar-rasmu bedanya adalah kalau al-haddu itu takrifnya atau al-mu'arrifnya itu terdiri dari al-jinsu dan al-faslu, sementara kalau ar-rasmu itu terdiri dari al-jinsu dan al-khosoh. Sekali lagi, ah, terkait dengan al-jinsu al-khosoh itu apa? Itu adalah al-kuliyatul khoms. Ya. Al-kuliyatul khoms kan ada 5 ya. Al-kuliyatul khoms itu ada 5. Yang pertama adalah al-jinsu, yang kedua adalah al-faslu, yang ketiga adalah al-arodu, yang keempat adalah al-khosoh, dan yang kelima adalah an-naw'u. An-naw'u itu al-kuliyatul khoms. Nah, itu menjadi dasar pemahaman kita terhadap al-mu'arrif atau ta'rif. Ya. Jadi al-mu'arrif atau ta'rif itu pengertiannya adalah makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arrafi. Yaitu sesuatu yang mengetahuinya, mengetahui sesuatu yang mengetahuinya itu menjadi sebab mengetahui al-mu'arraf, mengetahui yang ditakrifi. Ya, itu namanya adalah ta'rif. Nah, al-mu'arrif atau ta'rif itu sendiri secara garis besar dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-haddu, yang kedua adalah ar-rasmu, dan yang ketiga adalah al-lafzu. Ya, al-lafzu. Nah, yang kategori pertama yaitu al-haddu, ulama ilmu mantik itu adalah yang termasuk al-haddu adalah eh, ta'rif al-haddu adalah ta'rif yang terdiri dari al-jinsu dan al-faslu. Kalau ar-rasmu adalah al-mu'arrif atau ta'rif yang terdiri dari al-jinsu dan al-khas. Sementara al-lafzu itu adalah ta'rif berdasarkan lafal yang menggunakan lafal. Menggunakan lafal. Jadi ta'rif secara garis besar ada tiga kategori yaitu al-haddu, ar-rasmu, dan al-lafzu. Kalau al-haddu itu adalah ta'rif yang terdiri dari al-jinsu dan al-faslu atau al-fasl. Kalau ar-rasmu itu adalah ta'rif yang terdiri dari al-jinsu dan al-khasa, dan al-lafzu atau kategori yang ketiga itu adalah ta'rif yang menggunakan lafal. Barangkali demikian ya. Secara garis besar ta'rif atau al-mu'arrif itu dibagi menjadi tiga.
Ya, karena nanti kita akan perinci lebih lanjut, tapi mungkin di episode atau di edisi setelahnya ya, karena ini sudah terlalu panjang, sudah ada 15 menit ya. Sekali lagi, setelah membicarakan tentang dasar-dasar tasawur, yaitu idroku makna mufradin, atau gambaran terhadap sesuatu, ya, gambaran terhadap sesuatu, maka kita ingin melanjutkan yang dikenal dengan istilah al-mu'arrif atau ta'rif. Nah, yang disebut dengan al-mu'arrif atau ta'rif menurut ulama ilmu mantik itu adalah makanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arrafi. Maksudnya adalah sesuatu yang mengenalnya itu menjadi sebab mengetahui atau mengenal sesuatu yang ditakrifi. Nah, al-mu'arrif atau ta'rif itu sendiri secara garis besar ulama ilmu mantik itu membaginya menjadi tiga. Yang pertama adalah al-haddu, yang kedua adalah ar-rasmu, dan yang ketiga adalah al-lafdu. Nah, ar-rasmu itu al-haddu itu apa? Yang kategori pertama. Al-haddu adalah takrif atau al-mu'arrif yang terdiri dari jenis dan al-fasl. Sementara ar-rasmu adalah takrif yang terdiri dari jenis dan al-khasah. Sementara al-lafdu adalah takrif yang menggunakan atau definisi yang menggunakan atau al-mu'arrif yang menggunakan lafal. Nanti kita akan lanjutkan pada edisi setelahnya karena memang ini perlu pemahaman yang perlu penjelasan yang agak panjang dan ini perlu pemikiran yang cukup kuat. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.